Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelas C. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan NIM saya. Saya Muhammad Khalil Rozik dengan NIM 220431100080. Saya Muhammad Idam Saputra, NIM 220431100098. Saya Muhammad Irfan Alifami, NIM 220431100093. Saya Latif Muhammad Taruzani dengan NIM 220431100073. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teorema. Terima kasih. Saya Rozik, di sini saya akan menerangkan tentang teorema superposisi. Jadi, teorema superposisi adalah suatu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam suatu jaringan. Jumlah arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang ditentukan oleh penjumlahan dari tiap-tiap sumber tegangan bebas. Yang pertama, jika terdapat dua sumber atau lebih dalam suatu rangkaian. Yang kedua, arus atau tegangan yang melewati hambatan ditentukan oleh jumlah sumber yang ada. Yang ketiga, jika ada sumber yang lain aktif, maka satu sumber tegangan diganti dengan short circuit, yang kedua sumber arus diganti dengan open circuit. Jadi langsung saja kita ke contoh soal yang saya buat. Jadi di sini saya akan mencari V. Jadi di sini soalnya gunakanlah teorema superposisi untuk menghitung V pada rangkaian berikut. Nah, jadi di sini ada dua sumber, yaitu dari ini V1 ada 12 volt dan 2 ampere. Jadi V1 tambah V2 untuk mencari V. V1 kontribusi 12 ampere. Jadi yang dimaksud adalah saat kita mencari V1 dari 12 ampere, kita harus memutus ini. Jadi tidak ada yang 12 ampere. Sama halnya dengan saat kita mencari V2. Jadi langsung saja kita menghitung V1 sama dengan 2 ampere ini dimatikan dulu. Jadi kita menghitung 12 voltnya. Jadi kita di sini menggunakan analisa not dengan KVL, yaitu hasilnya 0. Jadi langsung saja ini dari sini, ini min 12, terus langsung ke sini ketemu 16 I1, terus ke bawah ketemu 4 I1 sama dengan 0. Jadi 16 I1 tambah 4 I1 sama dengan 20 I1. Nah, ini min 12 pindah ke kanan, jadi positif. Jadi positif 12. I1 sama dengan 12 per 20. Jadi 12 per 20 itu sama dengan 0,6 ampere. Nah, kita mencari V1-nya, yaitu ini, V dan I. Nah, ini I-nya adalah 4. 4I1 sama dengan 4 kali 0,6. 0,6 didapat dari ini, sama dengan 2,4 volt. Nah, untuk mencari V2 kontribusi 2 ampere ini di sini. Jadi di sini kita cari V2. Nah, V2-nya adalah ini karena paralel, jadi tegangannya ini sama. Ini 16, ini 4. Nah, ini V3. Jadi V3 sama dengan V2 karena tegangannya sama, dan V total sama dengan I total kali R total. Nah, V totalnya adalah 2 dikali 4 sama ini 16. Jadi ini paralel ya. Jadi V total sama dengan 2 dikali 14 kali 16 per 4 ditambah 16. V totalnya sama dengan 2 dikali 64 per 20. Nah, ini langsung saja kita coret biar mudah. 20 bagi 2 sama dengan 10, sama dengan 64 per 10, sama dengan 6,4, karena 64 dibagi 10. Nah, langsung langkah terakhir adalah mencari V ini. Jadi besarnya V adalah
V sama dengan V1 tambah V2. V1 sama dengan 2,4 dan V2 6,4. Jadi ini ditambahkan sama dengan 8,8 volt. Di sini saya Ilham, saya akan menjelaskan tentang teorema Thevenin. Teorema Thevenin memungkinkan menyederhanakan suatu rangkaian yang kompleks menjadi sumber tegangan dan sebuah tahanan. Langkah-langkah dalam penyelesaian Thevenin adalah sebagai berikut. Yang pertama, buang beban pada rangkaian menjadi 0. Kedua, tandai pada beban yang dibuang tadi, misal A dan B. Yang ketiga, atur semua sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Yang keempat, hitung persamaan resistansinya. Dan yang kelima, ganti sumber tegangan yang dibuang dan tentukan tegangannya. Jika sumber lebih dari satu, gunakan superposisi. Keenam, gambar rangkaian pengganti Thevenin. Berikut ini adalah contoh soal mencari rangkaian pengganti Thevenin dan cari arus pada beban RL. Sini R1-nya 12 ohm, tegangannya 20 volt dan arusnya 2 ampere. Untuk RL-nya 6 ohm. Untuk langkah pertama dan langkah keduanya, buang beban dan tandai dengan label A dan B. Ini adalah bebannya dan dibuang. Lalu kita tandai dengan A dan B. Dan untuk langkah ketiganya, untuk sumber tegangan ini menjadi short circuit dan untuk sumber arus ini menjadi open circuit. Dan untuk langkah yang keempat kita cari RTH-nya. Nah, di sini karena hambatannya cuma ada R1, maka RTH-nya sama dengan R1, yaitu 12 ohm. Dan untuk langkah kelima, sumber tegangan yang baru. VAB-nya di sini sama dengan 20 volt dikurangi 12 ohm dikali 2 ampere, yaitu sama dengan 4 volt. Lalu kita gambar rangkaian pengganti Thevenin-nya. Di sini RTH-nya sama dengan 20 ohm dan untuk ETH-nya 4 volt, RL-nya masih tetap 6 ohm. Lalu kita cari arus yang melewati beban RL. Di sini IL sama dengan 4 volt per 12 ohm tambah 6 ohm. Jadi hasilnya di sini adalah 0,222 ampere. Di sini saya Latifah Marta Rozani akan menjelaskan tentang teorema Norton. Teorema Norton mirip dengan teorema Thevenin, yaitu menyederhanakan suatu rangkaian linier yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Bunyi teorema Norton yaitu setiap jaringan listrik linier atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah sumber arus atau IN dan sebuah resistor yang diparalelkan atau RN. Langkah-langkah penyelesaian teorema Norton. 1. Buang hambatan dari sirkuit. 2. Tandai pada terminal. 3. Ubah semua sumber menjadi 0. Yang sumber tegangan menjadi short circuit, yang sumber arus menjadi open circuit. 4. Tentukan resistor pengganti Norton. 5. Ganti sumber yang dibuang di langkah 3 dan tentukan arus yang terjadi jika terminal dihubungkan. 6. Gambar rangkaian pengganti Norton. Contoh yaitu sumber tegangannya 12 volt, R1 18 ohm, I-nya arah ke bawah 2 ampere, RL-nya 12 ohm. Langkah 1 dan 2 yaitu buang hambatan dari sirkuit dan tandai pada terminal, yaitu ini terminal A dan ini terminal B. Langkah ketiga, semua sumber menjadi 0, yaitu sumber tegangan 0, sumber arus 0 dengan Rn sama dengan 18 ohm.
Langkah keempat, tentukan resistor pengganti Norton, yaitu Rn sama dengan Rab sama dengan 18 ohm. Langkah kelima, tentukan arus saat jika terminal dihubungkan, yaitu ketika sumber tegangan aktif. Sumber tegangan 12 volt, R1-nya yaitu 18 ohm. IAB1 sama dengan V bagi R sama dengan 12 dibagi 18 sama dengan 0,67 ampere. Kedua, ketika sumber arus aktif, yaitu R1-nya 18 ohm dengan sumber arusnya 2 ampere, arah panahnya ke bawah, yaitu sumber arus berlawanan arah jarum jam, dengan IAB2 sama dengan negatif 2 ampere. IN atau I total sama dengan IAB1 ditambah IAB2 sama dengan 0,67 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1,33 ampere. Langkah keenam, gambar rangkaian pengganti Norton. Rangkaiannya seperti ini, dengan arusnya yaitu negatif 1,33 ampere karena arah panahnya ke bawah. Rn-nya 18 ohm dan RL-nya 12 ohm. Untuk mencari IL yaitu RT per RL dikali I. R totalnya yaitu 1 per RP sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 12 sama dengan 12 ditambah 18 per 18 kali 12. RP sama dengan 18 kali 12 per 12 ditambah 18. IL sama dengan RT per RL dikali I, yaitu 18 dikali 12 per 12 ditambah 18 dibagi RL-nya yaitu 12 ohm dikali I-nya negatif 1,33 sama dengan 18 kali 12 per 12 ditambah 18 dikali 1 per 12 dikali negatif 1,33. 12 dicoret sehingga hasilnya yaitu negatif 23,94 per 30 sama disederhanakan menjadi negatif 0,798 ampere. Nah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Irfan Alifahmi, NIM 0093 akan menjelaskan teorema maksimum power transfer. Teorema maksimum power transfer di mana hambatan beban akan menerima transfer daya maksimum dari rangkaian ketika hambatan beban sama dengan hambatan Thevenin atau Norton. Nah, di sini ini daya maksimum. Daya maksimum ini terjadi ketika hambatan beban sama dengan hambatan Thevenin. Untuk rumusnya, daya pada beban D maksimum sama dengan E kuadrat DH per 4 RTH atau daya maksimum IN kuadrat RN per 4. Nah, untuk contoh soalnya, buatlah tabel daya sebagai fungsi RL. Nah, di sini ETH-nya 10 volt, RTH-nya 5 ohm. RL-nya 0 sampai 10 ohm. Untuk arusnya ke sini ya. Untuk mencari RL 0 sampai 10 di sini untuk IL-nya 10 volt per 5 plus RL-nya 0 berarti plus 0 sama dengan 2. Untuk mencari VL-nya I kali RL berarti 2 kali 0 0. Untuk mencari VL-nya 2 kali untuk mencari PL-nya 2 kali VL-nya ini 0 berarti 0. Nah, untuk 1 ohmnya seperti tadi ya. Untuk 1 ohmnya berarti 10 per 5 plus ohmnya 1 berarti plus 1 berarti 10 per 6. 10 per 6 ini untuk mencari VL-nya 10 per 6 kali 1 sama dengan 10 per 6. Nah, untuk mencari PL-nya 10 per 6 kali 10 per 6 berarti 100 per 36. Untuk 2 ohmnya seperti ini ya, sama seperti tadi, 10 per 5 plus 2 hasilnya 10 per 7. 10 per 7 ini dikali 2
Untuk mencari VL-nya sama dengan 20/7. Untuk mencari PL-nya 10/7 kali 20/7. Ini sampai di titik maksimumnya untuk di 5 ohm. Kita hitung semuanya ya. Berarti untuk 3 ohmnya 10/8. Ini VL-nya 30/8. Untuk PL-nya 300/64. Untuk ohm 4 5 tambah 4 9. 9 kali 4 40/9. 400/10/11. Ini kita tulis L-nya dulu ya. Ini 10 kali 70 700. Ini kita tulis ininya maaf sorry 15. Ini kita tulis IL-nya terlebih dahulu ya. 10 kali 60. Apa? Ya. Lah untuk di sini kan daya maksimum terjadi di 5 ohm. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Saya Rozik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema substitusi. Jadi teorema substitusi ini digunakan untuk mengganti rangkaian yang sudah diketahui I atau V-nya. Jadi setiap cabang di antara rangkaian mungkin bisa diganti dengan cabang pengganti sesuai dengan arus dan tegangan yang dilewatinya. Jadi langsung saja kita ke contoh soal. Ini contoh soal. Nah, ini ada R1-nya 14 kilo ohm. Terus ini R2-nya 6 ohm. Terus ini ada A dan B. Lalu kita di sini cari VAB dulu. Nah, kita cari VAB-nya. Ini adalah 6. Terus ini 14 ditambah 6 terus dikali 20. Nah, ini ketemu 6 volt untuk VAB-nya. Untuk I-nya kita ini membagi tegangan ya. Terus untuk I-nya itu menggunakan I-nya ini 20 volt ini dari E. Terus ini ada 14 ditambah 6. Nah, ini 14K ini dari R1 dan 6 ini dari R2 sama dengan 1 miliampere. Nah, ini di sini ini I-nya itu 1 miliampere dan VAB-nya adalah 6 volt. Nah, karena VAB dan I-nya sudah ketemu, kita bisa ganti dengan kombinasi
lain. Nah, langsung aja kita ganti dengan kombinasi lain. Yang pertama, ini ada seperti ini. Nah, ini plus, ini minus. Ini ada 6 volt. Nah, ini 1 miliampere. Jadi ini sama seperti atas, 1 kali 6 sama dengan 6 volt. Ya, sama 6 volt. Terus ada yang kedua, yaitu gini. Nah, ini 4 volt. Ini 2K. Nah, ini plus. Nah, ini harusnya 1 miliampere. Jadi ini menghitungnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 4 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi sama 6 volt gitu. Terus yang ketiga adalah ini. Min plus. Nah, ini ada 8 kilo ohm dan ini ada 2 volt. Ini 1 miliampere. Ini arahnya tidak sama. Jadi 1 kali 8 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan ini tetap jadi 6 volt. Nah, yang kedua adalah seperti ini. Nah, terus ini ada 1 miliampere. Ini tegangan masuk. Ini ada 3 k ohm. Nah, ini arusnya itu. Nah, ini A, ini B. Ini arus masuk 1, ada 2 arus masuk kan. Ini 1 miliampere dan ini 1 miliampere juga. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, terus 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Jadi ini bisa mengganti untuk yang di sini. Ya, begitulah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifah Martaranzani akan menjelaskan lagi tentang teorema Millman. Teorema ini disebut juga sebagai teorema transformasi sumber, baik dari sumber tegangan yang dihubung serikan dengan resistansi ke sumber arus yang dihubung paralelkan dengan resistansi yang sama atau sebaliknya. Teorema ini berguna untuk menyederhanakan rangkaian dengan multi sumber tegangan atau multi sumber arus menjadi satu sumber pengganti. Berikut gambarnya. Langkah-langkahnya yaitu 1. Ubah semua sumber tegangan ke sumber arus. I1, R1, I2, R2, I3, R3 dengan RL. Jumlahkan semua sumber arus paralel dan tahanan paralel. IT menjadi IT, RT, dan RL. IT sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. 1 per RT sama dengan I1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ketiga, yaitu konversikan hasil akhir sumber arus ke sumber tegangan. R ekuivalen dan E ekuivalen serta RL. E ekuivalen sama dengan IT dikali RT. R ekuivalen sama dengan RT. Contoh, tentukan nilai V dengan teorema Millman, yaitu sumber tegangan 16 volt, R1 8 ohm, R2 12 ohm dengan sumber arusnya 3 ampere, arah panah ke atas. Tinjau transformasi sumber di titik A dan B, yaitu titik A nya di antara R2, titik A dan titik B di antara R2, yaitu sehingga V nya sama dengan I kali R. Dengan
yaitu 3 kali 12 sama dengan 36 volt. Sehingga rangkaiannya seperti ini, yaitu E1 sama dengan 16 volt, R1 8 ohm, R2 12 ohm, E2 nya 36 volt. Arah arusnya searah jarum jam. Terus sigma volt sama dengan 0. Min E1 ditambah R1 kali I ditambah R2 kali I sama dengan E2 sama dengan 0. Min 16 ditambah 8I ditambah 12I ditambah 36 sama dengan 0. 20I ditambah 20 sama dengan 0. 20I sama dengan negatif 20. I sama dengan negatif 20 per 20 sama dengan negatif 1 ampere. Sehingga V nya yaitu sama dengan negatif I dikali R1 sama dengan negatif kali negatif 1 dikali lagi dengan 8. Hasilnya yaitu 8 volt.